Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Mira. Kita sekarang sudah sampai di tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Nah, kalian bisa membuka buku paket 3B di halaman 18. Nah, untuk pembelajaran kali ini, yuk kita simak video berikut ini. Selamat menyimak. Untuk pembelajaran kali ini, kalian bisa membuka buku paket 3B di halaman 18. Di sini ada sebuah cerita yang berjudul Kaktus yang Suka Menolong. Nah, mari bagi teman-teman yang bukunya belum diambil, mari kita simak dulu ceritanya ya. Judulnya adalah Kaktus yang Suka Menolong. Pada suatu hari, di hutan yang rindang, tumbuhlah beraneka ragam pohon dan tanaman. Ada pohon pinus, bunga matahari, kaktus, dan bunga mawar. Bunga mawar tumbuh mekar dan indah. Ia terlihat tampak paling cantik di antara keempat pohon-pohon itu. Hal itu membuat teman-teman membicarakannya. Di sini ada percakapan ya. Ini kata pohon pinus. Bunga mawar, kamu tampak indah dan cantik sekali. Aku harap aku juga dapat memiliki keindahan sepertimu. Lalu bunga mawar menjawab, tidak ada yang dapat mengalahkan keindahanku di hutan ini. Lalu bunga matahari berkata, kamu tidak boleh berkata seperti itu, Mawar. Di hutan ini ada banyak tanaman yang indah. Kau hanya salah satu dari mereka. Bunga mawar menjawab lagi, ucapanmu salah. Tidak ada yang menandingi keindahanku. Semua tanaman di sini menatapku penuh kekaguman. Bunga matahari hanya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengar jawaban dari bunga mawar. Ia berharap semoga bunga mawar dapat mengubah sikapnya. Tak lama, perhatian bunga mawar tertuju pada kaktus yang juga berada di sekitar mereka. Kata bunga mawar, lihatlah tanaman itu, penuh duri dan tampak menyeramkan. Lalu kata pohon pinus, mengapa kamu berkata seperti itu, Mawar? Bukankah kamu juga memiliki duri yang tajam? Lalu bunga mawar menjawab, kamu benar, Pinus, namun kamu tidak dapat membandingkan diriku yang indah dengan duri kaktus itu. Kaktus tidak marah mendengar bunga mawar menjelekannya. Tak lama, musim kemarau telah tiba. Semua penghuni tampak layu dan kehausan. Suatu hari, bunga mawar melihat seekor burung pipit sedang menempelkan paruhnya ke batang kaktus dan terbang menjauh. Melihat hal itu, bunga mawar bertanya kepada Pinus. Kata bunga mawar, hai Pinus, mengapa burung-burung pipit itu tampak segar? Apa yang mereka lakukan kepada kaktus? Kata pohon pinus, tentu saja mereka segar karena telah mendapatkan air dari batang kaktus. Lalu bunga mawar bertanya, memangnya kaktus memiliki air? Pohon pinus pun menjawab, tentu saja ia menyimpan banyak air. Kamu juga dapat minum air dari kaktus. Mintalah bantuan dari burung pipit agar membawakan air untukmu. Sebelumnya, kamu harus meminta izin kepada kaktus. Bunga mawar malu meminta air dari kaktus karena ia telah menjelekkan kaktus. Akan tetapi, jika ia tidak meminta air, bunga mawar akan mati karena layu. Akhirnya, bunga mawar memberanikan diri untuk meminta bantuan kaktus. Kata bunga mawar, kaktus, maafkan aku sudah menjelekkanmu. Aku sudah mengejekmu. Kini, aku hampir mati karena layu. Maukah kamu menolongku untuk memberikan air agar aku tidak mati? Lalu kaktus pun menjawab, tentu saja Mawar, burung pipit ini akan menolongmu untuk menyiramkan ke seluruh tubuhmu, agar kamu menjadi cantik dan segar lagi. Bunga mawar sangat berterima kasih atas kebaikan hati kaktus. Sejak saat itu mereka berteman baik. Kehidupan di hutan tidak ada lagi perselisihan. Nah, itu tadi ya
cerita dari kaktus yang suka menolong. Nah, selanjutnya, tadi kan Ibu sudah bacakan cerita. Lalu kalian juga boleh membacanya di rumah ya, di halaman 18 sampai 19. Lalu, dari cerita kaktus yang suka menolong itu, ada siapa saja sih tokohnya? Nah, bagaimana tadi sifat para tokohnya? Tadi akan ada pohon pinus, ada kaktus, ada bunga mawar. Nah, kalian bisa menuliskan nama tokohnya di sini. Lalu kalian juga bisa menyebutkan sifatnya. Lalu bukti percakapannya, misalnya tadi kaktus baik hati. Baik hati nih sifat si kaktus, sifat tokoh kaktus ini baik hati. Nah, kalian juga bisa mencari bukti percakapannya pada dongeng atau cerita yang tadi telah Ibu bacakan. Nah, selanjutnya, tadi dari cerita tadi, bunga mawar berani mengakui kesalahannya kepada kaktus. Bagaimana dengan kita ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain? Beranikah kita untuk meminta maaf atau mengakui kesalahan kita? Nah, kalian pasti pernah melakukan kesalahan ya, termasuk ibu pun pernah melakukan kesalahan. Lalu apa ya yang kita lakukan ketika menyadari bahwa kita melakukan kesalahan? Nah, mengucapkan maaf, betul sekali. Mengucapkan maaf itu memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Orang yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf adalah orang yang hebat. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup saling membutuhkan. Kadang, kita juga berbuat salah kepada orang lain. Walaupun perbuatan itu tidak disengaja, tetapi orang lain mungkin merasakan kerugian. Oleh karena itu, meminta maaf perlu dilakukan. Nah, orang yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah orang yang hebat tadi kan ya. Nah, saat meminta maaf, lakukan dengan tulus. Jika orang meminta maaf kepada kita, kita harus memaafkan dengan ikhlas. Dan kita pun harus berjanji di dalam hati untuk menghindari kesalahan yang sama. Nah, di sini ada contoh nih di gambar di halaman 20 ya. Nah, di sini ada seorang anak laki-laki yang tidak sengaja memecahkan vas bunga kepada ibunya. Lalu, dia meminta maaf ketika dia tidak sengaja memecahkan vas bunga itu. Nah, apakah kalian pernah meminta maaf? Atau ada teman kalian yang berbuat salah lalu meminta maaf kepada kalian? Apa sih yang kalian lakukan? Nah, di sini ada contoh pengalaman saat meminta maaf. Pengalamannya adalah saat meminta maaf, aku meminta maaf kepada ibu karena telah memecahkan vas bunga yang ada di halaman rumah. Nah, sikap orang setelah meminta maaf kepadanya. Ibuku memaafkanku dan mengingatkan agar lebih berhati-hati saat bermain, sehingga tidak lagi memecahkan vas bunga milik ibu. Setelah minta maaf, yang aku rasakan adalah yaitu menyesali perbuatan dan merasa tenang karena ibuku telah memaafkanku. Nah, ini adalah contoh dari pengalaman saat meminta maaf. Jadi, kalian juga bisa menceritakan pengalaman kalian ketika kalian meminta maaf, baik itu kepada ibu, kepada ayah, kepada kakak, adik, atau kepada teman. Nah, ceritakan juga pengalaman kalian saat dimintai maaf. Misalnya ada teman yang meminta maaf kepada kita. Nah, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian. Teman kalian itu meminta maafnya atas kesalahan apa? Lalu, apa yang kalian lakukan ketika teman kalian meminta maaf? Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, kalian boleh mengerjakan tugas ya. Nah, di sini kalian tadi kerjakan tabel yang ada di halaman 20. Yang tadi tentang nama tokoh, sifat tokoh, bukti percakapan. Nah, kalian
bisa menulisnya di buku paket. Tetapi jika di buku paket tidak cukup, kalian boleh menulisnya di buku tulis. Lalu yang kedua, tugasnya adalah menceritakan pengalaman saat meminta maaf dan saat dimintai maaf. Nah, itu contohnya atau soalnya ada di halaman 21. Dan yang ketiga, yaitu kalian boleh mengerjakan tugas soal nomor 1 di buku paket halaman 23. Nah, yang kalian kerjakan cukup nomor 1. Nah, jika kalian tidak cukup nih jawabannya di buku paket, kalian boleh menulis jawabannya di buku tulis. Semangat! Kalau ada yang masih belum mengerti, kalian boleh bertanya kepada Ibu Mira dan kepada Ibu Nurul. Selamat berlatih, semangat! Alhamdulillah, kita telah selesai di pembelajaran keempat ini. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.